Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama mau'idatul hasanah yang mana dalam hal ini kami mohon untuk berkenan memberikan dawuh kepada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Attas yang dari Gresik. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Romo Kiai Haji Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu an, yang sama-sama kita hormati juga keluarga besar daripada Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, sekaligus daripada putra-putra beliau, para al-imam khususi yang hadir pada malam hari ini, teman-teman majelis Al-Khidmah yang hadir pada malam hari ini, sekaligus teman-teman majelis Anwarul Mukhtar juga yang hadir, yang Masya Allah yang dipimpin oleh guru kita yaitu Al-Habib Saleh Al-Attas, juga para kiai, para habaib yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak insya Allah tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini. Wa insya Allah datangnya kita ke majelis yang mulia ini tidak akan pulang dalam keadaan kosong. Insya Allah kita bangun dari tempat ini, paling tidak kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya majelis ini sangat mulia, karena kalau tadi saya tanya, yang dibacakan pertama dari mulai setelah sholat maghrib manakib, ya. Oh, Masya Allah, manakib daripada sosok seorang ulama besar, Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Dan barusan kita mendengarkan manakib daripada sosok seorang ulama besar, yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Satu nikmat yang agung, para hadirin, kita ini tidak hidup sezaman dengan mereka. Kita enggak hidup sezaman dengan mereka, tapi jasa daripada guru-guru kita, alhamdulillah Allah Ta'ala dudukkan kita di majlis yang seperti ini. Kita baca manakib, kita dengarkan sejarah daripada orang-orang salihin, ya. Orang yang tersesat adalah orang yang tidak kenal dengan pendahulu-pendahulunya. Orang yang tersesat adalah orang yang menutup mata dari guru-gurunya. Orang yang tersesat baik di dunia maupun di akhirat adalah orang yang tidak pernah melangkah
sebagaimana guru-gurunya melangkah. Masya Allah, kita tahu benar sejarah daripada sosok seorang ulama karismatik, Kiai Haji Ahmad Asrari radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau membangun majelis al-khidmah ini, ya. Dan kita dikenalkan sosok seorang ulama yang bernama Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nggak akan rugi kita ya ikhwan. Duduknya saja kita dengarkan, walaupun terkadang ketika dibacakan manakib kita nggak seberapa faham, mungkin sebagian di antara kita nggak ngerti tentang lughatul Arabi atau bahasa Arab. Dengarkan saja kita, itu pahala yang kita dapatkan, rahmat yang kita dapatkan. Dibacakan sejarah daripada sosok seorang ulama besar di zamannya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Adalah sosok seorang ulama yang hebat, yang sebenarnya antara Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan Sayyidina Syekh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada keterikatan. Betapa hormatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, begitu kuatnya beliau menyanjung sosok sosok daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena hakikatnya di antara orang solihin, di antara mereka itu nggak ada persaingan. Kalau logikanya kita megang satu wilayah. Ketika di samping kita ada orang yang tenar, orang yang merasa hatinya isinya dengan duniawi saja, dia merasa tersaingi. Tapi bagi aulia wassalihin, mereka satu dengan yang lainnya saling memberikan keberkahan, saling memberikan manfaat. Yumit kullu wahid minhum ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lainnya saling ngasih berkah, saling ngasih manfaat. Semoga kita dapat barokah daripada kedua ulama besar ini, yaitu Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kiai Utsman. Ya, kita tahu sejarahnya benar bagaimana beliau ketika mulai mendakwahkan, mengenalkan masyarakat terhadap manakib. Saya tahu sendiri, saya orang Gresik. Beliau Utsman dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Nggak ada yang jemput, cuma naik sepeda dari rumah baca manakib, yang hasilnya keberkahannya kita kenal dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan juga semua para aulia wassalihin sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, gadaman ala gadamin bijiddin auzai. Itu prinsip hidup mereka. Prinsip hidupnya orang saleh itu langkah demi langkah, setapak demi setapak sebagaimana gurunya melangkah. Sebagaimana gurunya melangkah, mereka akan melangkah. Nah, semoga kita dapat keberkahan daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Cuma permintaan daripada akhina fillah Al-Habib Saleh, beliau minta kita untuk menggambarkan bagaimana sosok seorang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kita akan gambarkan sedikit, walaupun sebenarnya ya kalau cerita orang soleh niku nggih, itu seperti kita menggambarkan terangnya matahari di siang. Sesuatu yang dikenal, sudah kita kenal bagaimana semangat ibadah mereka, bagaimana istiqamah mereka, bagaimana sosok seorang Al-Habib Umar yang dulunya di masa kecilnya beliau belajar dari guru ke guru, sampai masuk di satu umur setelah beliau menghafalkan separuh daripada Al-Quran, kufa basoroh, matanya tidak bisa melihat. Namanya sosok seorang ibu nggih, nangis ibunya, kelihatan anaknya ini nggak bisa memandang. Digendong datangkan kepada salah satu ulama biar didoakan.
Kata si ulama tadi mengatakan jangan takut kamu. Ini anak akan menjadi sosok seorang yang ulama besar. Walaupun beliau ini dapat kabar bahwasanya beliau akan menjadi sosok seorang ulama yang besar, bukan berarti membuat beliau layek-layek duduk tidur setiap harinya ya ikhwan. Walaupun matanya tidak melihat, tetap beliau duduk di majelis taklim berguru dan belajar. Yang anehnya kan kalau kita ada orang ngaku wali, ngaku soleh, amal nggak ada, ibadah enggak, berguru tidak, kemudian dia mengatakan saya termasuk orang soleh. Bodoh ini orang, nggak ngerti dia. Bagaimana sosok seorang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaf, kufa basaru fi sinni sigari, ya, masa kecilnya dia matanya nggak bisa ngeliat, tapi tidak membuat beliau berhenti daripada duduk di majelis taklim, belajar, bersimpuh dengan gurunya, termasuk salah satu gurunya yang nomor satu yang beliau pegang dawuhnya, yaitu Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Nurut apa kata guru. Nek kepingin selamat urip nang dunya, sing denger yang denger ucapan guru, jangan sesekali melanggar kata guru. Belajarlah Al-Habib Umar sampai menjadi seorang pemuda yang alim, yang dikenal, tapi tidak membuat beliau gampang berbicara. Orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Mohon maaf mungkin kalau kita baru bisa baca satu hadis sudah fatwa sana fatwa sini, baru bisa baca satu hadis atau bisa terjemah daripada satu hadis tadi itu dia sudah merasa dirinya alim. Bagaimana sikapnya Al-Habib Umar, dengernya Al-Habib Umar terhadap gurunya Al-Habib Husain. Di suatu hari beliau diperintahkan pindah ke satu kota namanya Huraidha. Saya pernah masuk ke Huraidha, tempat tersebut zaman saat itu kira-kira tahun 2000-2001. Lama saat itu. Dan kota Hadramut saat itu masih belum fasilitas belum memadai, jadi nggak ada transportasi umum dan segala macam. Akhirnya, apalagi di zaman Al-Habib Umar, di kota Huraidha niku Pak, terkenal masyarakatnya bodoh, ngeyel. Ngerti ngeyel? Tahu kan? Bangkang. Sudah jahil, bangkang. Mending kalau masyarakat tadi itu nggak ngerti saja, tapi dia nggak ada karakter, bangkang, bisa dididik. Ini bangkang. Gurunya cuman mengatakan, wahai Umar, kamu pindah sekarang ke Huraidha, kamu dakwah ke sana, kamu ngajar sana. Santri sing temen niki, santri temen, ya, dia mengungkapkan apa? Nggih, sami'na wa ata'na. Ya kalau saya mungkin ya mikir dhisik, Pak. Bulanane apa iki nek nang kono? Saya dapat rezeki dari mana ini? Ini Al-Habib Umar enggak pakai tanya tinggal di mana. Loh, di sana itu enggak ada sanak saudara. Saat itu diperintahkan gerak melaku pindah, langsung beliau angkat pakaiannya, beliau bawa keluarganya, saudaranya, semuanya pindah ke Huraidha. Sampai di Huraidha tinggal di rumah salah satu orang. Saking parahnya saat itu nih Pak. Orangnya itu nggih. Itu pernah sekali Habib Umar itu lewat di bawah salah satu rumahnya orang. Rumah di sana niku kan seperti apartemen gitu. Tingkat, kalau rumah Indonesia kan ya satu atap begitu kan. Mereka itu
Satu atap tapi ada beberapa tingkat. Dari atas jendela, pakaiannya Al Habib Umar sini sudah pakaian rapi, Pak. Kelambi putih, imamah, jubah ini, rapi. Lewat dari atas disiram sampah basah. Disiram apa? Sampah basah dari atas. Bukan tidak sengaja, sengaja. Dan dia tidak senang sama Habib Umar. Sengaja disiram sampah basah. Setelah disiram jatuh, dia cuma melihat begini aja dari lantai 2, dia senyum-senyum. Habib Umar cuma lihat senyum. Marah? Enggak. Pulang ke rumah, ganti baju lagi. Berangkat lagi keluar. Radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Niku hakikate wong dakwah. Bertahun-tahun berdakwah di kota tersebut sampai masyarakat Hurairah menjadi orang hebat semuanya. Menjadi orang yang dulunya tidak kenal majelis, kenal majelis. Kalau kita baca sejarahnya Yai Usman sama. Kalau kita baca sejarah guru-guru kita yang ada di Indonesia, ulama-ulama sama, repot kabeh. Dibenci. Dihina mereka dihina. Tapi rahmat hati mereka, yang ada di dalam hati mereka rahmat. Bagaimana yang benci ini tadi itu bisa digandeng tangannya masuk ke dalam surga. Mohon maaf kalau saya mungkin ya dibenci sama orang, ya saya doakan aja cekin rokok nang pekono wis mari. Benar nggih? Tapi mereka bagaimana sifat rahmatnya mereka? Setelah lama berapa tahun kemudian beliau didatangi oleh punya santri banyak, mulai ada santri, ada majelis, termasuk pembantunya yang dikenal Al Habib yang dikenal yaitu Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros niki Pak, saking dengernya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ini hidupnya cuma khidmat, makanya beruntung antum-antum ini yang khidmat ya dengan guru, entah itu di rumahnya, di majelisnya yang istiqomah, Anda akan dapat keberkahan yang tidak terbatas. Anda perlu syukuri itu. Saya mengatakan seperti ini, tapi buktinya nanti ketika kita ada di alam barzah. Ketika nanti kita di yaumil kiamat, bagaimana keberkahan daripada khidmat terhadap sosok seorang guru. Termasuk salah satunya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini khidmat hidupnya. Tapi dia berpegang apa kata gurunya. Belajar sekedar ngikut pengajian umum. Puncaknya beliau mendapatkan doa daripada gurunya. Siapa yang kirim Fatihah sama saya yaitu Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan tidak menyebut Ali Baros, Syekh Ali Baros, Fatihahnya enggak akan saya terima. Kok bisa sosok seorang santri uripnya itu hidupnya cuman menjadi pembantu di rumahnya mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi. Bahkan Allah Ta'ala berikan futuh ilmu laduni kepada Syekh Ali Baros. Sampai beliau mengarang, mensyarahkan kitab Al-Hikam Ibn Atta'illah Sekandari. Dia ada syarahnya. Bahkan Syekh Ali Baros menjadi ulama hebat setelah wafatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Niku semuanya barokah daripada guru. Saya nggak akan ceramah lama, ya. Karena kalau saya lihat kok kelihatannya sudah lapar kita ini, ya. Wis luwe kelihatannya, ya. Insya Allah yang sedikit tapi yang penting barokah dan faham. Ya. Saya nggak akan lama. Saya kasih satu contoh saja. Pernah sehari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas saat itu sudah di posisi menjadi ulama besar, wali gede.
Jenenge wali niku Pak. Ketemu karo Nabi Khidir niku lak wis biasa nggih. Itu kan di kitab-kitab tasawuf niku kan banyak disebutkan ya. Bahkan banyak sekali ya. Suatu hari dipijit. Hidupnya ini Syekh Ali ini mijit kakinya Al Habib Umar. Mijit. Kebetulan ada beberapa santri yang ngarepe. Tahu-tahu Habib Umar mengatakan seperti ini. Di depan pintu bentar lagi ada Nabi Khidir alaihissalam. Sopo sing kate salaman, mau cium tangan, tunggu di depan pintu. Nanti ada orang yang gedor pintu, berhenti di situ, itu Nabi Khidir. Biasanya wali itu orang soleh nggak pernah ngungkap identitas daripada sosok seorang Nabi karena tidak diperbolehkan. Tapi mungkin karena majelis saat itu yang duduk orang-orang spesial di hadapan Al Habib Umar. Jenenge santri Pak. Nabi loh niki kapan meneh sampean salaman karo Nabi. Ngadeg berdiri semuanya itu santri pada nunggu di depan pintu. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ali Baros? Tetap mijeti gurunya. Tetap mijeti gurunya. Sampai selesai cerita tentang santri salaman tidak akan saya lanjut. Tapi saya akan lanjut cerita tentang Syekh Ali-nya. Selesai itu kemudian Habib Umar bertanya, Ali, kamu nak mau berhenti di depan pintu sana, ikut teman-teman kamu nunggu Nabi Khidir alaihi salam? Enggak ya Habib. Kenapa? Aku nggak akan bisa kenal dengan beliau kalau tanpa guru. Cukup bagi saya engkau. Cukup bagi saya engkau. Ini yang membuat beliau hebat. Paham gak? Ini yang membuat beliau hebat. Kita belajar bagaimana ikatan hati seorang Syekh Ali Baros terhadap gurunya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Begitu kuatnya sampai puncaknya bahwasanya saya nggak akan kenal dengan siapapun kalau nggak karena berkati guru. Dari situlah kemudian Al Habib Umar mengatakan, Ali ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ambil kitab Bidayatul Hidayah, dibuka. Buka apa? Sudah buka saja. Kamu buka. Gerak, kamu baca. Baca yang mana Habib? Baca saja kamu baca. Dibaca, doa didoakan oleh Habib Umar. Jadilah semenjak itu Allah Ta'ala berikan faham. Tapi walaupun dapat doa tetap lunggu nang majelis. Duduk tetap belajar. Dan puncaknya beliau menjadi seorang ulama besar, Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ini sekalian cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Antara ulama dengan santri dengan gurunya, begitu kuat keterikatan mereka. Ya, kita sebagai santri daripada guru-guru kita, jangan sesekali kita melangkahkan beda langkah daripada mereka. Nggak akan senang kita, nggak akan selamat dunia dan di akhirat. Mohon maaf, apalagi hidup zaman sekarang yang kalau kita lihat, kita buka HP nih Pak, isinya apa sih? Fitnah toh. Isinya fitnah saja. Kita ini hidup di zaman yang cobaannya sudah nggak main-main. Antar para ulama diadu domba dan segala macam. Saya cuma ngasih nasihat saja. Kalau baik monggo diterima. Kalau memang kurang baik jangan didengarkan nasihat ini. Jangan berbeda langkah dengan guru-guru kita yang soleh. Sudah. Kiblatnya kita mereka. Kiblatnya kita mereka. Jangan mau dipecah belah terhadap orang-orang yang memang bukanlah manusia mereka. Bagaimana para kiai hormat terhadap para habaib, bagaimana para habaib
hormat terhadap para kiai. Dan semuanya akan satu tempat di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa beda benderanya, mereka pakai bendera Adam wa man dunahu tahta liwa'i, kata Rasulullah. Di akhirat enggak ada bendera kecuali bendera siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau siapapun dia, mau ras dari manapun dia, mau suku manapun dia, kalau dia nggak jalan di jalannya Rasulullah SAW dan orang-orang saleh, jangan berharap dia akan ada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan. Dari mana kita tahu kalau jalan kita benar, Habib? Ikuti guru-guru kita yang benar. Ikuti guru-guru kita yang sudah teruji kesalehannya dan segala macam. Jelas. Kita nggak perlu membedah satu persatu karena nggak akan cukup waktunya. Bagaimana Yai Utsman, bagaimana Yai Asrori dulunya, guru-guru kita. Sudah kita tinggal ikut saja sudah. Manut lah nek cari ini. Katanya orang-orang kok kalau mereka ngobrol, Bib cekelan sarungnya antum Bib, bahasan. Terus kamu cekelan dengan apa yang bisa kamu pegangi daripada amaliyah guru. Harapan kita nggak ada yang lain di akhirat. Sebagaimana kita diberi kesempatan baca manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, baca manaqib Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas, harapan kita di akhirat nih mata dikasih kesempatan melihat wajah mereka. Jangan sampai di akhirat ini mata nggak kelihatan wajah mereka. Kalau nggak kelihatan wajah orang soleh di akhirat, berarti kelihatan wajahnya orang siapa? Orang fasik. Kalau udah ngelihat wajahnya orang fasik di akhirat, berarti tandanya apa? Kumpul sama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Itulah sedikit sekelumit sosok daripada Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas dan sosok daripada Syekh Ali bin Abdullah Baros radhiyallahu taala anhum warḍa, dan masih banyak lagi ya ikhwan. Tapi juga mungkin nggih. Kalau saya tuntaskan semuanya ya tinggal aku ijen kok ae sing lungguh nang kene. Yang lainnya pulang semuanya. Apalagi di hadapan kita banyak para habaib yang datang lebih dulu, para kiai yang datang lebih dulu sudah duduk dari mulai maghrib tadi itu nggih. Ya, Al Imam Khususi tadi sudah mulai mimpin, sudah duduk dari maghrib. Ya Allah, masya Allah, capeknya kita, lelahnya kita nggak akan kosongan. Harapan kita guru-guru kita senyum dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat keberkahan Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Attas. Semoga kita dapatkan keberkahan Syekh Ali bin Abdullah Baros. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyidina Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita Yai Utsman Al-Ishaqi dan sekaligus putra-putra beliau dan semua yang hadir pada majelis ini. Kita minta, kita doakan semua Al Habib Saleh Al Attas sebagai pemimpin daripada pondok Ahbabus Shalihin, ya, daripada pondok Ahbabus Shalihin, ya, dan majelis Al Mukhtar Al Anwarul Mukhtar, semoga beliau diberikan sehat walafiat, berikan panjang umur. Semoga santri-santri yang belajar di pondok tersebut diberikan futuhal arifin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarga besar Al Habib Saleh, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat beliau, tujuan beliau, semangat beliau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita dari majelis Al-Khidmah, semoga kita bisa istiqamah, ya, di jalan daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.